wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sures Dan gua Yanti. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa itu dunia konstruksi. Lu tau gak sih konstruksi itu apa? Lu tahu sih, gue kurang tahu ya tentang dunia konstruksi. Lu emang tahu? Gak juga sih. Gua itu sebenarnya bingung. Kita kan kuliah itu di dunia konstruksi juga ya, teknik sipil. Cuman gua kayak pengen banget gitu ya mengetahui apa itu tentang dunia konstruksi. Gimana ya caranya ya? Mungkin tanya ahlinya aja kali ya. Ya udah, langsung kita undang aja lah. Ini dia Ari Setiawan. Halo, Kak Ari. Halo, guys. Ari. Yanti. Halo Kak Ari, duduk Kak Ari. Ya gimana nih? Iya Kak Ari, backgroundnya apa sih di dunia konstruksi nih? Oh, saya dulu banyak ya background saya di dunia konstruksi, apalagi saya udah berkecimpung di drafter. Drafter itu kayak kita gambar dena, perencanaan itulah, atau gambar kasar bangunan. Sama saya udah pernah jadi pengawas lapangan juga. Sama saya juga pernah jadi perencanaan arsitektur. Nah, jadi lumayan luas lah background saya di. Berarti emang sudah sangat luas sekali Kak Ari ini ya. Belum, masih belajar. Sama-sama kita belajar ya. Ya. Ya kita pun sebenarnya udah menyiapkan beberapa pertanyaan Pak Ari. Oh, siap. Tapi sebelumnya kita ambilkan minum dulu untuk Pak Ari. Ini usah repot-repot. Apa sih? Yang Kak Ari tahu apa itu sih di dunia konstruksi itu? Oh, dunia konstruksi itu cangkupannya sangat luas ya. Dunia konstruksi itu lebih ke arah menurut saya dunia mempelajari pembangunan, perencanaan, dan kayak struktur gitu. Jadi cakupan dunia konstruksi itu sebenarnya sangat amat luas. Apalagi di dunia konstruksi ini tuh kita tuh bisa memilih passion kita. Passion kita tuh sebenarnya di mana sih? Apakah kita mau ngegambar? Gambar kita bisa jadi drafter, atau kita lebih ke arah passion kita ngawas. Jadi passion kita lebih ke arah pengawas lapangan. Aduh, maaf banget memotong perkataannya Pak Ari. Ini Oke, terima saya kasih. sudah siapkan cappuccino latte. siap, terima kasih. Kan jadi kayak gitu ya. Jadi cakupan dunia konstruksi itu sebenarnya sangat luas. Bagaimana? Tadi sudah dipertanyakan apa itu dunia konstruksi. Jadi apakah ada pertanyaan lain atau sekiranya lebih spesifik lah? Apa ya? Mungkin kalau dari saya, apa sih gitu jenis proyek yang ada di dalam dunia konstruksi itu Pak Ari? Menurut saya jenis itu sangat banyak, apalagi di dunia konstruksi ini ya. Jenis proyek itu sebenarnya terbagi lagi jadi beberapa aspek. Jadi kayak ada proyek rumah, gedung, rumah sakit, proyek jembatan, terus ada proyek bangunan air juga. Jadi cakupan jenis proyek itu juga sangat besar. Jadi kayak ada di mana-mana lah gitu. Apalagi kalau misalnya kalian berdua nih yang kuliah di teknik sipil, Aduh. itu tuh benar-benar harus punya pengalaman lah gitu, di minimal salah satu dari rumah atau gedung gitu. Emang dulu Pak Ari kuliah juga Pak Ari? Kuliah. Di teknik sipil juga? Yes. Bagaimana gitu pengalamannya di sipil gitu? Kalau pembelajarannya lah gitu. Susah nggak? Iya gitu. kalau pembelajaran sih susah gampang ya. Susah gampang ya. Yang penting sih menurut saya niat sama ada kemauan diri lah gitu. Kita udah berterjun di dunia teknik sipil ya, kita harus siap. Benar jokinya juga lah ya. Kalau di dunia konstruksi itu ada beberapa profesi ya? Ada. Contohnya profesi? Kayak yang saya bilang barusan, kayak profesinya tuh kita mulai dari drafter. Drafter itu kayak gambar kerja yang buat kita merencanai bangunan itu gitu. Jadi kayak kita ngegambar bangunan itu. Tuh. Jadi kita punya gambar kerja. Nah, itu gambar kerja yang ngebuat drafter. Namun itu beda sama sama arsitektur. Dibilang beda tuh
nggak beda juga, tapi drafter tuh saling berkaitan gitu. Jadi kayak drafter itu sih menurut saya lebih ke arah dia prospek ke gambar kerja. Jadi kalau arsitektur itu lebih ke arah kayak perencanaan pembangunannya, kayak dia mempertimbangkan keindahan, terus kayak komposisi warnanya bagus apa enggak. Lebih ke arah itu. Coba diminum dulu, Pak. Oh ya, siap. Minum dulu ya. Ya, siap. Tapi ini udah ketiga, Bro. Ini udah ketiga. Oke, thank you. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kari ya. Oke, boleh. Apa tantangan yang sering dialami di bidang konstruksi itu? Oh, kalau tantangan sebenarnya dalam kan banyak ya profesinya ya. Sebenarnya tuh tantangannya beda-beda. Nah, kalau misalnya pengawas lapangan tuh tantangannya tuh biasanya kayak berkendala hujan, kan hujan lapangan jadi becek, gimana gitu. Nah, kalau mungkin kayak drafter tantangannya mungkin dari kayak komputer atau speknya kan harus mumpuni juga kan gitu. Kalau itu sih paling tantangannya. Jadi di setiap profesi konstruksi juga tantangannya beda-beda setiap itu gitu. Panas juga mungkin ya. Jadi Mungkin perlu menyesuaikan juga. kalau drafter itu kayak harus ada kayak aplikasi AutoCAD kayak gitu ya. Itu sih paling. Tantangan itu kan konstruksi biasanya hujan ya. Iya. Untuk safety-nya itu gimana? Nah, jadi kalau hujan kan otomatis safety-nya lebih ketat kan. Jadi kita perlu mempersiapkan yang benar-benar ketat. Apalagi kalau misalnya konstruksi yang kita awasin ini tuh proyeknya tuh gede, kayak jembatan, jalan tol, itu kan otomatis kan safety-nya harus benar-benar ketat kan. Nah, situ adalah yang namanya K3. Nah, K3 tuh buat kayak ngawasin safety kita gitu. Jadi kayak APD-nya udah lengkap apa belum, sepatunya, safety helmetnya gitu. Apalagi yang kerja di atas ketinggian gitu ya. Harus Berarti disiapin body harness-nya. Kalau misalkan pendidikan dan pelatihannya di bidang konstruksi itu, nah ini cocok nih buat kalian yang kuliah nih. Kita kan butuh kayak motivasi juga kan dari Kari gitu. Supaya kuliah kita lancar, semangat gitu. Yang nggak apa-apa kan Pak Ari, wawasannya intinya lebih luas ya. Sedangkan kita baru masuk, masih anak bawah. Maksudnya kita juga kan ingin menguasai juga seperti Kari gitu. Supaya kita untuk karir kita bagus juga kan ya. Kalau pendidikan ya, itu kan juga termasuk di kuliah juga kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya pendidikan sih, saya sih cuma bisa bilang kalian serius di pendidikan itu, kalian pahamin materinya benar-benar. Nah, kalau misalnya kalian udah pahamin materinya nih, kalian ulik-ulik terus, kalian udah benar-benar kuasain banget, itu udah benar-benar sangat dipastikan kalian tuh udah bisa lah buat terjun langsung ke proyek gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar serius lah di dunia konstruksi ini gitu. Kalau misalnya buat pendidikan di kuliah tuh nanti juga diajarin apa itu mekanika bahan, perhitungannya nanti gimana, perhitungan strukturnya, nanti ada gambar di itu nanti gimana gitu. Nanti dijelasin juga struktur rumah tuh apa aja, gedung apa aja gitu sih. Jadi itu menurut saya tuh pendidikan juga salah satu yang terpenting juga di dunia konstruksi ya. Karena kan kita nggak mungkin nih kayak asal-asalan milih orang terus buat ngebangun konstruksi gitu. Pasti kan nanti bakal rubuh apa gimana. Iya. Tidak tahu lah intinya ya gitu ya. Ya, jadi menurut saya benar-benar penting juga mengenyam pendidikan di konstruksi ini. Itu kan itu apa sih banyak banget orang yang bilang kayak kalau bikin proyek tuh harus ada tumbal lah, apalah itu menurut Kari gimana maksudnya kan sebagai Kari itu kan mungkin udah beberapa proyek dilalui lah gitu. Maksudnya ada enggak gitu pengalaman untuk yang kayak gitu Kari? Kalau itu sih lebih ke arah tahayul ya, bohong. Lebih ke mitos gitu ya. Mitos itu. Maksudnya kan yang kita lihat ya, maksudnya kayak harus ada tumbal proyek lah, entah harus pakai kepala sapi lah atau apalah. Benar kan Kari? Ya, maksudnya Kari juga ada, pernah lihat selebaran kayak gitu kan ya. Ada berita-berita kayak gitu masuk. Itu sebenarnya bohong. Itu lebih ke arah kayak takut-takutan aja gitu, kayak harus ditakut-takutin nih kalau misalnya nanti ada penghuni sini marah. Itu bohong lah, itu bohong. Itu lebih ke arah kayak struktur kita gimana nih, kuat apa enggak nih gitu. Nggak usah pakai tumbal-tumbalan segala gitu. Kalau misalnya ada yang kita buat jalan tol atau jembatan,
itu tuh sering kecelakaan terus, sering apa terus, no mungkin kurang tumbal, kurang apa. Itu tuh bukan karena kurang tumbal, kita lihat lagi di jalan tol tuh kurang apa sih di situnya. Apakah yang dipakai aspalnya emang mudah licin apa gimana, apakah kurang emang pengaman buat jalan tol emang kurang apa gimana gitu. Jadi yang harus kita lihat tuh lebih ke arah situ dibanding ke arah tumbal-tumbalan itu kan agak jelas gitu. Jadi lebih ke arah ini tuh penyebab kecelakaannya tuh apa gitu nih, apakah banyak jalan yang berlubang apa gimana gitu sih. Itu emang pengalaman Kak Ari saja apa misalkan gitu ya, Kak Ari udah ngituin proyek gitu ya, tapi belum kealamin sama Kak Ari gitu. Udah saya alami. Maksudnya dari tumbal ini Kak Ari. Oh, ada tumbal ini. Iya, maksudnya Nggak ada sama sekali pokoknya. maksudnya di Kak Ari nggak ada. Nggak ada. Itu benar-benar nggak ada apa hanya di Kak Ari nggak ada, belum tentu di orang lain gitu. Harusnya maksudnya. sih orang yang kan tadi juga bicara berpendidikan juga ya tentang Iya, pendidikan. iya. Harusnya nggak ada sama sekali. Harusnya ada orang lain pun nggak ada ya. Nggak ada. Cuman kan guys, berarti itu tahayul. itu hanya mitos, itu mungkin juga. Nggak ada. Tapi kan kita tidak mengetahui juga ya guys ya. Harusnya kalau misalnya orang yang percaya tentang pendidikan lah, nggak bakal nyampe lah. Nggak bakal harus pakai tumbal Iya, kayak gitu nggak bakal ya. sampai tumbal kayak Iya gitu. betul. Berarti kalau misalkan ada yang bilang tumbal proyek itu ada, ya mungkin ada, tapi kita tidak tahu gitu ya. Tapi yang Tapi harusnya disampaikan nggak ada. Kak Ari juga Harusnya nggak ada. betul. Kalau misalkan kita yang mengetahui pendidikan itu harusnya tidak ada yang namanya ada. tumbal proyek gitu. Ya nggak ada. Kalau misalkan prospek dunia konstruksi itu gimana Kak Ari? Apa saja? Apa maksudnya prospek konstruksi untuk masa depan kita gitu? Jadi lebih ke arah kayak konstruksi ini tuh kedepannya nanti mau gimana? Iya gitu. kayak gitu maksudnya. Maksudnya- Kita kan gimana ya, kuliah itu kayak pengen mikirin masa depan lah gitu. Iya. Kita kan di bidang sipil juga ya, sama, baru iya. belajar Iya. gitu maksudnya. Baru terjun lah. Iya gitu. Bagaimana Kak Ari? Menurut saya prospek di dunia konstruksi ini sangat menjanjikan ya, sangat amat luas gitu. Kita tuh apalagi di Indonesia ini kita berkecimbungan dengan konstruksi terus ya, apalagi gitu. Menurut saya sangat luas, apalagi kan prospek di masa depan bakal lebih luas lagi karena Betul. kan banyak banget yang udah apa tuh kayak bangunan yang terperbaharui gitu. Karena kan kita lihat sendiri kan udah ada panel surya gitu. Nah, itu kan dari konstruksi juga gitu. Nah, mungkin di masa depan kita kan panel surya kan berat ya. Mungkin akan ada pengganti panel surya yang lebih ringan gitu bahannya gitu. Jadi lebih luas lah gitu. Apalagi kan sekarang kan kayak campuran semen udah banyak, baja-baja banyak. Jadi prospek masa depannya tuh luas banget lah. Sama satu lagi, Iya. apalagi kan sekarang zamannya udah AI gitu ya. Iya. Nah, konstruksi itu nggak bakal bisa dikerjain sama AI. Gitu. Nggak bakal bisa. Jadi benar-benar pakai manusia gitu. Yang nggak mungkin robot ngaduk semen kan. Iya sih, iya benar. Nggak mungkin gitu. Jadi Apa lanjut dulu? jadi konstruksi itu nggak mungkin tergantikan sama AI. Jadi prospek kerja tuh lebih banyak, apalagi di masa depan yang akan datang. Oke, kalau menurut Kak Ari apa sih yang bisa dikasih nih buat yang baru terjun ke dunia konstruksi? Oh, tipsnya. dong, Iya. Tipsnya ya, aduh. Tipsnya buat kalian yang kuliah ini, apalagi kuliah kan pasti berat, teknik sipil kan. Sangat berat. Berat. Berat banget. Sangat berat ya guys ya. Tipsnya tuh niat pertama, sama kalian tuh kan udah terjun ke teknik sipil nih. Jadi tuh kalian mau nggak mau udah harus siap sama itu semua, sama nanti pelajaran yang mau diambil gitu. Jadi kalian tuh udah harus persiapin dari sekarang gitu, sama pelajarin materi-materi yang di luar kuliah gitu. Jadi kan misal ada materi kuliah yang belum diajarin ya, kalian nggak apa-apa searching YouTube aja, kalian pelajari sendiri gitu. Buat nanti kalau misalnya kalian diajarin materi itu kalian udah ngerti gitu. Jadi nggak usah dipahamin lagi gitu. Oke. Sama ini sih kayak apa tuh,
mental harus kuat. Mental harus kuat. Berarti mental dulu yang harus Itu, dibangun. iya. Inti ya. Inti mental tuh ibarat kalau dalam konstruksi itu pondasi. Sama fisik juga mungkin Kari ya. Iya. Apalagi kan kayak konstruksi itu yang tadi sudah disebutkan oleh Kari, kayak ada hujan lah, Ya. atau panas, muka hitam. Itu gak hitam ya, Iya. pasti. Ya, Iya. ya pastinya kan. Iya. Maksudnya kayak di dunia proyek itu kayak kewajiban untuk badan hitam itu, kayak Betul. wajah hitam. Betul. Makanya sediakan sunscreen. Wah. Enggak endorse guys, enggak endorse. Ya Karya, Ya, enggak siap, endorse, siap, enggak siap. endorse. Siap. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti Banyak cuannya uang. banyak. Iya. Nanti habis itu baru bisa perawatan. Betul, betul Karya, betul, betul. Oke. Nah, kalau misalkan untuk kekurangan dan kelebihannya itu apa Kari dalam bidang konstruksi itu? Maksudnya kan kayak manusia aja gitu ya, kita Punya kekurangan sama ya kelebihan gitu. Pasti konstruksi pun ada gitu di bidang konstruksi Ada. itu. Buat kelebihan ya kita nggak usah jabarin lagi lah ya. Kayak Ya. prospeknya kerjanya banyak. Hmm. gitu. Buat kekurangan sih sebenarnya tuh lebih ke arah apa tuh, konstruksi ini tuh masih dikit orangnya. Kayak terkadang tuh masih ada aja yang kayak apa tuh pembagian proyek yang secara tidak merata gitu. Jadi kayak entah ini sih sebenarnya pembahasannya agak ngeri-ngeri sedap ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, Kayak Kari. kayak nanti proyeknya tiba-tiba kayak mangkrak apa gimana gitu. Kayak, Misalnya dari gaji gitu ya, dari uang yang dia dapat. ya, masih belum merata lah pembagiannya. Oke. Apalagi kan kalau misalnya di masa transisi ini kan lebih ke arah sekarang diperketat kan, nggak ada yang kasus suap gitu kan. Iya. Jadi benar-benar harus diperhatikan lah antara sebenarnya kayak tukang atau apa tuh sebenarnya kita nggak boleh menyebut tukang, kita kan juga bagian dari kita juga Iya, kan. betul. Harusnya kita tuh menghormati juga sebagai pekerja. Iya, memang kan kalau misalkan kita atasan pun kalau tidak ada tukang, proyek itu nggak Iya. akan maju kan. Nggak bakal maju. Kayak atasan kan dia taunya kayak untuk harus kerjakan ini, Iya. kerjakan ini, sedangkan tukang kan yang benar-benar mengerjakannya gitu Iya. kan, kayak pekerjaannya itu. Ya, jadi lebih karena kekurangannya tuh kayak ada beberapa proyek yang pembagian manajemennya tuh kurang merata gitu. Kayak terkadang tuh harusnya udah dikasih tuh malah ditunda-tunda sama dia. Iya, ya gitu. mungkin itu tidak semuanya Kari Sama ya, semuanya. hanya beberapa lah gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Jadi gimana nih, udah semakin semangat lah ya. Iyalah, harusnya kita semangat ya. Mas. Apalagi kayak apa ya, menunjukkan sikap yang harus semangat. Iyalah, harus semangat. Betul, betul. Apalagi kan Kari. kalian calon-calon insinyur nih. Amin. Amin. Nah, Jadi ya, harus- nanti Ah, hasil-hasil kita bisa kita videokan, Iya. dokumentasikan supaya anak-anak kita bisa melihat. Iya, merasa bangga Atau- loh. Misal iya. kalian di jalan tol nih, Iya. apalagi itu proyek kalian gitu. Terus nanti kalian lewat Wah, jalan tol, "Wih, keren. dulu saya di sini gitu. Ini saya yang bikin Iya. bos. Ya pasti bangga, ada Nanti kebanggaan. pentingnya dokumentasi dan media sosial Ya, terus betul. ya. Iya, Betul ya. betul. Pasti kayak ada Misalkan, kebanggaan tersendiri. Iya, kita bisa memasarkan proyek-proyek kita juga Iya, gitu. betul. Kalau misalkan kita sudah di atas lah gitu. Nah, betul. Oh. Oke Oke, nih. semangat ya. Ya, oke nih Kak Ari. Oke. Udah, Kari, makasih banyak sudah apa ya menyampaikan Iya, ke kita banyak. tentang apa. Siap. Pokoknya intinya buat kalian guys, apa yang dikatakan Kari tadi, tetap semangat dan harus niat. Ya, Iya. harus semangat. Pikirkan masa depan kalian untuk menjadi sang dermawan. Ya, terima kasih Kari ya. Mohon maaf Oke. pengganggu waktunya. Terima Terima kasih. Ya udah langsung kita tutup aja guys ya bersama Kari. Saya Suresh Alferi. Saya Yanti. Saya Ari. Oke, cuci tangan biar bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.